Kita mulai saja. Oke, teman-teman semuanya, kita akan segera mulai Zoom pada siang hari ini ya. Yuk, masih bisa untuk undang ya teman-teman kita, para peserta kita. Hari ini adalah saya akan sapa dulu. Semangat pagi teman-teman semuanya. Mana semangatnya? Ketik angka 1 dulu. Satu, saya bersemangat. Oke, mana semangatnya? Ketik angka 1 yang bersemangat hari ini. Coach Linda 2 berarti lebih dari semangat sekali. Keren, yes, keren. Lili Susanti, yes, ya baru 200 yang baru semangat. Kita perlu minimal 1000 nih. Ayo mana lagi semangat? Ida Menot, baru 300 ya. Mana lagi? Ayo semangat di sini ada 1600 ya, belum muncul nih ya. Luar biasa. Ayo dong semangatnya. Kalau kata CEO kita, give me energy. Give me energy ya. Luar biasa. Oke, tambah lagi. Baik, kita sudah masuk ya ke teman-teman semuanya. Pertemuan kelima IFGS 37 ini khusus untuk modul C ya, modul B dan C. Oke, di mana materi kita adalah seni berpromosi. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Kita masuk ke acara selanjutnya dengan pertemuan kita. Ya, next slide. Oke, next slide. Oke, baik teman-teman semuanya, tak kenal maka tak sayang ya. Di Focus Group Institute program 90 hari kerja ini kita dimasuk ke periode kelima yaitu seni berpromosi. Perkenalkan, nama saya Reali Tampu Bolon ya. Saya yang akan menjadi memandu acara pada Zoom dari jam 10.30 sampai nanti jam 12.30 ya teman-teman. Saya dari kelompok C1 ya, dengan TL saya Kanerita dan Karita. Oke, ya berawal dari hasil produk teman-teman dengan mengganti sarapan pagi dan makan malam saya dengan nutrisi Herbalife yang luar biasa. Saya total turun 11 kilo ya. Di usia saya sekarang saat ini 47 tahun ya, stamina luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Herbalife. Ya, latar belakang saya, teman-teman, adalah saya pernah bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perawat kamar bedah ya. Saya asisten bedah ya selama 24 tahun ya. Awalnya saya menjalankan bisnis Herbalife secara part-time nih, teman-teman. 2,5 tahun saya part-time, ya di tahun 2020 sebelum masa yang luar biasa datang, saya ngajuin resign ya. Sampai saat ini, mulai dari 2020, saat ini saya sudah full-time, full heart, and full attitude di Herbalife. Oke. Dan saya udah ke 5 negara ya, bersyukur saya ketemu Herbalife. Baik, kita mulai. Selamat datang serta FG Institute periode 37. Tepuk tangan, semangat. Yes. Oke, ya kita akan segera mulai. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai member training kita, teman-teman, mari kita hening sejenak, kita tinggalkan yang pikiran-pikiran kita mulai dulu ya, present moment. Sebelum dimulai, mari kita berdoa supaya apa yang hari ini disampaikan dan oleh GS kita dan apa yang kita dapatkan dapat juga kita aplikasikan dan dapat bermanfaat buat kita semuanya. Mari berdoa, dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Tarik nafas dulu teman-teman. Kita segera mau masuk ke dalam member training. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu ya ikrar sehat sejahtera kita. Yuk teman-teman, duduk yang tegap, tangan kanan ada di dada kiri kita. Ya, ada di dada diri kita. Kita bersemangat. Saya mulai dulu, kemudian teman-teman nanti mengikuti. Ya, oke. Ikrar sehat sejahtera. Ikrar sehat sejahtera. Saya sayang diri saya. Saya sayang diri saya. Saya sehat, ideal, dan bersemangat.
Saya sehat, ideal, dan bersemangat. Saya orang yang bersyukur. Saya orang yang bersyukur. Saya suka tolong orang. Saya suka tolong orang. Saya seorang pemimpin. Saya Seorang pemimpin. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya fokus pada urusan yang baik dan positif. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya bermanfaat bagi banyak orang. Saya layak sukses. Saya layak sukses. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Kesuksesan selalu datang dalam hidup saya. Saya bebas keuangan. Saya bebas keuangan. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya mengurus keuangan dengan baik. Saya bisa lakukan. Saya bisa lakukan. Yuk bareng-bareng ya. Doa, doa, doa. doa. Sedekah. Kerja. Fokus. Go next level. Go presiden. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Yes. Ya, oke. Oke, kita ya teman-teman, kita udah masuk ke acara member training kita, teman-teman ya. Mari kita sebelum dimulai perbaiki niat kita ya. Niat kita sekarang kita mau Zoom, teman-teman, mau ngambil ilmu, mau dapat ilmu dari seorang yang luar biasa. Jadi seseorang yang luar biasa akan menyambut orang luar biasa dengan yang namanya membuka kamera, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum buka kamera ya, kita harus siap nih supaya apa yang disampaikan kayak kita berbicara face to face ya, tatap mata gitu ya, supaya kita dapatkan energinya dari seorang luar biasa. Sayang gitu ya, mendengarkan sesuatu yang luar biasa dengan kita tidak full energinya. Oke, perbaiki niat, hadirkan rasa bahagia, rendah hati dan jadi gelas yang kosong. Materi member training ini untuk saya yang harus berubah, bukan upline, bukan downline atau pasangan. Ikat ilmu dalam mencatat dalam satu buku ya teman-teman, khusus FG. Ya, belajar fokus nih teman-teman. Nah, makanya harus buka kamera karena kan mau fokus. Dan selanjutnya adalah siap action. Oke, ya. Semangatnya mana dulu? Ini udah pada semangat, udah pada buka kamera nih ya. Bentar lagi akan kita hadirkan seorang luar biasa. Ya, beliau sebelum kita masuk ke dalamnya, saya akan bacakan dulu latar belakangnya ya. Beliau adalah ya seorang yang luar biasa. Latar belakangnya adalah mantan pedagang batik dan sendal sepatu, teman-teman. Tapi bangkrut ya. Terus mengenal Herbalife ya dari teman Facebook. Ya, hasil produk beliau turun 8 kilo. Wah, keren. Beliau juga certified fitness trainer. Wah, pantas bodinya oke nih ya. Ya, terus menjalankan bisnis Herbalife melalui NC, Fit Club, dan kelas diet online. Ya, beliau sangat bersyukur ketemu Herbalife, sama seperti kita teman-teman semua di sini ya. Beliau seorang luar biasa. Beliau akan masuk ke ruang Zoom kita dengan semangat kita menyambut beliau dengan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut, tepuk tangan yang riuh. The next Get Team 2500 Kak Dian Linda Puspita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya delay ya, atau memang slide-nya belum muncul ya? Oke Kak, cukup. Lanjut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi pagi, yes. Pagi, yes. Oke, sambil deg-degan, saya izin hari ini sharing karena mentor-mentor kita pada berangkat ke Bangkok. Jadi kebagian sharing mau nggak mau ya, Karelia kita ya. Kebagian tugas negara ya. Siap, Mentor. Oke, baiklah. Karena ini jumlahnya ada 170 peserta, jadi kita santai aja ya kan. Supaya saya nggak grogi juga. Oke, tapi sebelumnya izin sharing teman-teman, guru saya bilang ketika kita belajar itu yang pertama adalah adab. Adab itu adalah sikap. Jadi sikap itu akan menentukan kita ketika kita belajar, insya Allah apa yang kita akan dapat itu jadi adabnya first. Jadi attitude first gitu ya. Attitude come first. Jadi adabnya dulu, adab belajarnya dulu, baru kemudian belajar. Saya juga baru kemudian dapat ilmunya ya. Saya juga belajar. Belajar untuk pada saat training, pada saat meskipun itu online gitu ya, berusaha untuk sikapnya adalah sikap belajar. Ya. Sikapnya adalah sikap belajar, insya Allah nanti ilmunya lebih bisa dapat, lebih bisa masuk. Jadi bolehlah kalau yang belum on cam, boleh on cam ya, kita sama-sama belajar karena saya juga ini belajar. Ini materi baru Karelio ya. Tiba-tiba seperti tahu bulat digoreng dadakan kita yang menyampaikannya. Baiklah, tapi saya izin belajar ya teman-teman. Perkenalkan, saya Coach Linda, saya dari Semarang. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, baik. Boleh next slide, kita langsung saja. Baik teman-teman semua, saya izin sharing. Jadi ini adalah hasil program saya. Jadi agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin saya program itu bukan karena saya kepengen turun berat badan atau karena kepengen tertarik dengan produknya. Saya konsumsi nutrisi ini karena alasan bisnis ya. Jadi saya tertarik dengan bisnisnya dan mentor saya bilang, Mbak Linda kalau mau jalankan bisnis Herbalife, maka Mbak Linda harus minum produknya. Saya pikir itu susu pertamanya Karel. Jadi saya pikir kan doyan susu gitu ya. Ternyata bukan susu. Ternyata rasanya shake itu enak sekali ya teman-teman ya. Saya pikir dulu susu, saya nggak doyan susu. Saya kan cuma mau bisnisnya aja. Kenapa mesti ribet bla 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 gitu ya. Ternyata konsepnya tidak pernah berubah. Use, wear, talk. Nggak pernah berubah ya. Mesti minum produknya dulu kata mentor saya. Wes. Karena itu adalah menjadi syarat utama pertamanya. Jadi saya konsumsi nutrisinya. Alhamdulillah saya punya hasil program. Saya turun 8 kilo, teman-teman. Dan 8 kilo itu adalah 10 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang berhasil mempertahankan. Nah, terus saya pernah ikut training ya. Training dari training leadership. Itu yang bilang begini. Semakin bagus hasil programnya, semakin bagus hasil produknya, maka semakin ringan pekerjaannya kita. Waduh, saya langsung gitu ya, ketampol. Jadi ketika misalnya kita menghadapi sesuatu, berarti kembali lagi ke poin pertamanya, hasil produknya mesti bagus. Dan tantangan kita sesungguhnya itu adalah bukan berhasil turunnya, tapi berhasil mempertahankan. Nah, itulah ya tantangan sesungguhnya. Jadi turun berat badan gampang teman-teman, tapi mempertahankan hasilnya itulah tantangan sesungguhnya ya. Alhamdulillah tuh bentuk badannya nggak berubah ya gitu. Alhamdulillah menjaga ya. Nggak ada istilah pandemi melebar, nggak ada ya teman-teman ya. Jadi semakin bagus hasil produknya, maka pekerjaan kita akan semakin ringan ya teman-teman ya. Ini saya kutip dari training leadership. Yang saya ingat terus menjadi modal utama gitu ya. Oke, terus next slide. Jadi yang masih punya PR yuk dikerjakan. Ya. Oke, dan ini adalah sponsor dan mentor saya teman-teman. Betul seperti yang tadi disampaikan sama Kak Reli bahwa saya ketemu sama sponsor saya itu melalui Facebook teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah dulunya punya rencana atau kepikiran atau
berangan-angan gitu ya, mau kenal dengan orang ini nggak pernah gitu. Nggak pernah. Saya mau kenal sama orang Bekasi, nggak pernah berencana gitu teman-teman ya. Tapi Allah tuh luar biasa. Beliau itu memberikan informasi ini melalui Facebook hampir 3 tahun, dan kami sebelumnya belum tertarik gitu ya teman-teman ya, tapi karena konsisten beliau menyampaikan informasi dan konsistennya beliau berpromosi kepada kita, sehingga pada satu saat kita membutuhkan, kita langsung mengingat beliau. Oh iya ya, kan ada teman ke Facebook yang nawarin ini gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah sponsor saya, beliau ada di Bekasi teman-teman, Pak Didit ya. Beliau ini orang online, jadi jarang terlihat ya. Dan presiden tim kami ada Pak Awi, mentor kami ada Kak Na, Om Apin, Ayah ya, Dedi Faisal. Kita mohon doanya teman-teman, semoga sponsor dan mentor-mentor kami sehat selalu gitu ya, berkelimpahan, amin ya. Oke, next slide. Kalau panjang-panjang nanti nangis ya. Jadi jangan panjang-panjang, next slide aja. Soalnya nggak bawa ini, nggak bawa bedak Mbak Kareli ya. Jadi bahaya kalau nangis, luntur nanti. Oke, lanjut. Nah, ini adalah DMO, teman-teman. DMO itu seperti job description ya. Jadi tugas utamanya kita DMO. Kalau menurut saya, DMO itu adalah aktivitas di mana kita bisa melakukan presentasi. Nah, gitu ya. Jadi aktivitas di mana kita bisa melakukan presentasi. Presentasinya apa? Misalnya presentasi produk kah, presentasi bisnis kah, intinya adalah berpresentasi gitu ya. Karena Makius itu bilang angkanya 10 itu 10 kali presentasi, bukan 10 kali nimbang ya. Zamannya Makius nggak ada nimbang kan? 10 kali presentasi. Jadi DMO itu harus kita tujuannya melakukan presentasi, mau itu presentasi produk, mau itu presentasi bisnis gitu ya, intinya adalah mempresentasikan, mempromosikan gitu ya teman-teman ya. Ini ada DMO saya suka walk and talk, saya suka sosialisasi, fit club teman-teman ya. Toolsnya bisa apa aja, jadi bisa melalui flyer terus kemudian melakukan presentasi. Jadi flyer itu hanya alatnya, toolsnya untuk endingnya adalah melakukan presentasi gitu ya. Nimbang itu alatnya, terus kemudian untuk melakukan presentasi gitu ya. Olahraga itu hanya alatnya aja, ngajak orang olahraga, tapi kita kepengennya apa? Melakukan presentasi. Jadi DMO itu adalah aktivitas di mana kita bisa melakukan presentasi. Jadi kalau misalnya, menurut saya, kalau misalnya kita melakukan aktivitas tapi tidak ada presentasinya, berarti belum DMO nih, teman-teman. Itu menurut saya ya. Oke, next slide. Oke, boleh next slide. Ya. Nah, ini teman-teman, ini juga menurut saya teman-teman ya. Jadi versinya kan masing-masing. Ada disclaimer-nya ya teman-teman ya. Ada disclaimer-nya. Ini juga menurut saya. Jadi menurut saya adalah DMO itu mestinya DMO melakukan DMO yang menghasilkan. Jadi karena passion-nya kita, karena masing-masing kita ini punya ketertarikan beda-beda ya. Misalnya ada yang ketertarikannya dengan sosial media, ada yang ketertarikannya misalnya dengan NC, ada yang ketertarikannya mungkin dengan apapun itu gitu ya. Yang misalnya, saya kalau flyeran enggak saya banget gitu loh coach gitu ya. Oh boleh, nggak harus flyeran gitu ya. Kalau nimbang-nimbang, saya jaim, boleh nggak nimbang-nimbang pun nggak apa-apa gitu ya. Mungkin lakukan survei gitu ya, bisa melakukan apa aja. Yang penting intinya adalah bisa melakukan presentasi, di mana presentasi itu end in mind-nya, ending-nya adalah closing. Nah, mau closing produk boleh, mau closing bisnis member boleh gitu ya. Intinya adalah melakukan hasil. Jadi jangan sampai kita DMO nimbang terus kemudian tidak terfollow up sehingga tidak ada presentasi setelah melakukan nimbang gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi presentasi gitu ya. Karena DMO itu hasilnya harus ada hasilnya. Jadi ibaratnya sebab akibat. Nah, ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi mesti melakukan aktivitas dulu terus kemudian ada hasilnya closing. Gitu teman-teman kira-kiranya ya. Oke, next slide. Karena hasil DMO itu uang cash retail itu enak sekali teman-teman ya. Nah, ini juga adalah konsisten melakukan aktivitas
ya. Melakukan aktivitas. Aktivitas apa? Aktivitas presentasi tadi. Presentasinya bisa presentasi bisnis, bisa presentasi produk. Hasilnya apa? Akibatnya apa? Penyebabnya tadi adalah aktivitas. Penyebabnya tadi. Akibatnya itu adalah hasil, itu adalah akibat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau kita konsisten ya. Alhamdulillah ya, selalu lolos VIP teman-teman ya. Berangkat training. Pokoknya kualifikasi tertinggi dari Herbalife mesti gitu teman-teman ya. Ternyata saya juga pernah foto tuh sama kakek kita ya. Siapa namanya itu? Termens ya. Oh ya. Ya menyenangkan loh teman-teman, dan itu ketagihan ya. Ketika kita sudah VIP gitu ya. Ketika kita berkualifikasi itu nagih teman-teman ya. Jadi lolos VIP, lolos vacation itu adalah akibat. Nah, jadi kalau nggak ada penyebabnya, nggak ada akibatnya teman-teman ya. Kalau penyebabnya bagus, akibatnya nanti bagus. Gitu, sebab akibat. Ini adalah hasil dari aktivitas-aktivitas tadi teman-teman. Aktivitas presentasi. Ya. Bukan DM, tapi aktivitas presentasi. Oke, next slide. Nah, ini juga akibat teman-teman ya. Akibat dari melakukan action, akibat dari training, akibat dari melakukan ini adalah akibatnya teman-teman ya. Ketika terus melakukan apapun musimnya, whatever it take gitu ya teman-teman, apapun musimnya terus melakukan ini akibatnya teman-teman. Alhamdulillah setiap tahun lolos vacation teman-teman. Wah, vacation itu nagih banget ya Allah gitu ya. Jadi ini adalah alhamdulillah hadiah yang selalu dikangenin sama anak saya setiap tahun. Jadi ini agenda tahunan. Jadi saya dengan anak saya selalu kita apa ya istilahnya itu kita komunikasikan gitu. Kakak fokus sekolah, mama fokus kerja. Ya nanti kita akan sama-sama menikmati liburan. Liburannya jadi kalau misalnya udah izin keluar kota bantu tim, udah izin DMO pulangnya malam telat, dia udah izin gitu, dia udah paham. Iya, saya memang waktunya kurang sama ibu saya, sama mama saya, tapi saya mendapatkan sesuatu yang teman-teman lain tidak dapatkan di luaran sana ya. Mungkin banyak orang yang mungkin orang tuanya bisa keluar negeri tapi belum tentu bisa ajak anaknya kan gitu ya. Tapi kalau di Herbalife luar biasa teman-teman ya, semuanya gratis ya Allah, Masya Allah ya. Teman-teman harus lolos vacation ya. Jepang, Dubai, Barcelona, terus kemudian Turki, terus kemudian Fukuoka. Dan alhamdulillah 2023 kami lolos kembali vacation Turki teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Karena itu tadi sekalinya vacation tuh nagih teman-teman ya. Luar biasa Herbalife. Kalau ngasih tuh nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng teman-teman. Pokoknya harus lolos vacation ya. Next slide. Masya Allah. Nah, kita masuk ke materi promosi yang saya juga baru belajar, guys. Jadi, dan materi ini saya dapatkan di fokus group, teman-teman. Ya, jadi Bismillah aja ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyampaikan sepemahaman saya, teman-teman ya. Semoga nanti bermanfaat dan nanti teman-teman bisa melengkapi ya. Karena ini sesuatu yang baru ya. Oke, baiklah. Bismillah ya. Nah, apa itu promosi? Karena udah ketawa-ketawa, kamu tahu kan yang ada di hatiku. Baiklah, pokoknya fake it until you make it, katanya Jimron kan gitu ya. Pokoknya yes sir gitu aja ya. Promosi, apa sih promosi? Promosi merupakan strategi komunikasi dengan pasar, katanya Philip ya. Terus kemudian promosi, ada Teh Nino, aduh ini mentor Ogut ya. Oke. Promosi merupakan cara membujuk calon customer atau customer untuk menerima suatu gagasan atau produk. Nah, ini menurut Harper, ya. Oke, next slide. Oke, ya. Nah, teman-teman,
Fungsi promosi itu apa sih? Nah, ya ini juga baca slide dan terus saya jelaskan dengan sepemahamannya saya ya teman-teman ya. Karena kalau kita di STS, siapa yang pernah STS yang guest speaker-nya itu adalah Budame? Oh, Budame ya. Kalau udah sisi promosi, sambil melotot promosi itu harus disampaikan dengan semangat, gempar, jadi ya teman-teman ya. Jadi promosi kira-kiranya seperti itu teman-teman ya. Tapi saya belum bisa segempar Budami kalau STS gitu ya teman-teman ya. Baiklah, nah fungsinya promosi itu apa sih? Nah ini menurut slide ya, jadi menurut slide ini. Pertama teman-teman, promosi itu ternyata penting untuk kita menyampaikan informasi, memberikan informasi. Contoh, misalnya informasi contoh misalnya, Bu, Ibu udah dapat undangan syukuran dari rumah sehat di pojok sana, Bu, gitu. Jadi mempromosikan NC kita dengan memberikan informasi, oh di pojok sana ada rumah sehat. Contohnya ya teman-teman ya, saya kayak gitu. Itu kan memberikan informasi. Bu, Ibu udah dapat undangan syukuran dari rumah sehat di pojok sana, Bu, gitu ya. Memberikan informasi bahwa di pojok sana tuh ada rumah sehat, gitu ya. Ibunya, rumah sehat, iya Bu di pojok sana baru, wah gitu ya. Sambil bersemangat teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu kira-kira ya. Mungkin kayak gitu ya Kak Reli ya. Iyain aja ya. Oke. Aduh ya. Oke. Tersan. Serius tapi santai ya guys ya. Karena baru baca guys. Oke, berikutnya adalah fungsi promosi apa sih? Fungsi promosi itu adalah membujuk atau mempengaruhi gitu ya. Poin yang kedua fungsinya. Jadi kita mesti mempromosikan. Contoh, membujuk atau mempengaruhi. Bu, Ibu kan sering ke skincare kayaknya ya, saya perhatiin ya Bu. Antri ya Bu di sana. Bu, di NC saya Bu, sekalinya facial Bu, udah ada perubahan Bu. Glowing kinclong Bu. Nggak lama-lama, nggak pakai ngantri Bu. Ngebujukin ya, kita ajakin dia skin party. Nggak lama-lama Bu, nggak pakai ditusuk-tusuk, nggak sakit. Terus sekali aja deh Bu, baru sekali perawatan, udah terlihat Bu bedanya. Jadi lebih kencang Bu, kinclong. Jadi lebih pori-porinya tuh jadi lebih kecil gitu. Nah itu usaha membujuk teman-temannya. Apa iya gitu ya kalau orang Jawa ya biasanya budak lah. Apa iya gitu ya. Bu. Nah itu usaha membujuk informasi. Ya kita mempromosikan. Jadi mempromosikan skincare-nya itu dengan ada membujuknya gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga tujuan promosi. Pak Edika pokoknya periode besok Pak Dika terus ngisi yo. Yang ketiga, nah fungsi promosi yang ketiga adalah mengingatkan terus. Nah contoh mengingatkan terus. Misalnya kita tuh promosi, misalnya kita promosi di status WA, ya. Jadi kita promosi di status WA misalnya sarapan yang membahagiakan Triliunan Sel. Orang itu ya setiap hari ya. Statusnya kalau jam 8 pagi itu selfie minum shake terus gitu ya. Itu kan mengingatkan ya. Iya loh aku nih masih minum shake loh setiap hari. Kayak gitu ya, mengingatkan. Oh, jadi apa ya terngiang-ngiang gitu. Itu kita berpromosi dengan kita mengingatkan. Contohnya ya, tiap hari ya orang itu ya selfie pakai minum shake ya gitu ya sarapannya. Tiap jam 8 mesti statusnya itu mesti gitu lagi. Itu kan kita sedang promosikan. Nah, sambil mengingatkan dia, iya lu yang belum sarapan shake gitu kan. Oke, berikutnya adalah poin yang keempat, apa tuh? Menambahkan nilai. Nah, jadi kita mempromosikan dengan menambahkan nilai. Contoh misalnya, ini ala saya ya Bu. Contoh misalnya, Bu, misalnya contohnya promosi imuno. Bu, ternyata imuno itu semakin kita pelajari kandungannya Bu, ternyata manfaatnya makin banyak. Ternyata itu juga bagus buat saraf katanya dokter itu loh Bu, dokter muslim gitu ya. Terus kita promosiin, jadi kita menambahkan nilai. Jadi jadi istilahnya misalnya kayak imuno. Imuno itu nggak cuma untuk daya tahan tubuh aja, kayak gitu ya. Kita bisa promosikan dengan menambahkan nilai dari imuno itu dengan kita misalnya mengutip dari training misalnya dokter siapa gitu kan. Kayak gitu teman-temannya. Jadi menambahkan nilai. Bu, kolagen tuh nggak cuma untuk wajah aja loh. Untuk itu loh, Bu, lutut. Untuk sendi, Bu, sendi ya gitu ya. Buat itu loh, Bu, biar lututnya kuat. Biar itu kandungan juga. Itu tuh Bu, tendonnya itu Bu, biar nggak rusak. Karena kalau tendonnya rusak, Bu, nanti bisa lumpuh gitu ya. Oh, jadi bukan untuk kulit aja ya sih.
kolagen itu. Nah, gitu lah teman-teman, kurang lebihnya kayak gitu lah ya. Oke, berikutnya. Fungsi promosi yang berikutnya adalah, jadi promosinya mesti gitu ya teman-teman ya. Jadi orang itu gitu ya. Terus kemudian fungsi promosi itu yang kelima adalah mendampingi upaya lain dari penjualan. Contoh misalnya, menurut saya teman-teman, versi saya guys, oke. Jadi misalnya orang ini biasanya itu belinya shake, teh, alus sarapan sehat, terus belinya misalnya kayak gitu ya. Nah kita ini misalnya dia tuh biasanya ya rutin sih dia belinya sebulan itu 2 kaleng shake, 1 PPP, 1 alo gitu ya. Kayak mana ya supaya meningkatkan penjualannya, apa yang harus saya lakukan ya, apa yang saya promosikan gitu ya supaya dia ini menambahkan produk atau supaya daily consumption-nya dia tuh meningkat, apa yang harus saya lakukan? Oh, ibu ini sukanya hadiah. Ya wes saya kasih hadiah aja. Jadi kita mempromosikan, memberikan dia hadiah untuk meningkatkan penjualannya kita. Gitu teman-teman ya. Jadi biasanya dia minumnya ini aja. Dengan kita ada promosi hadiah, ya udah Mbak, saya tambahin mix fiber deh sama ini biar genep 100 poin. Misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya kayak gitulah ya. Oke, next slide. Oke, nah promosi itu teman-teman, kita bisa manfaatkan promosi dari corporate dan kita juga bisa manfaatkan promosi dari tim seketurunan. Misalnya press tim kita ada promosi internal ya, atau tap tim kita ada promosi internal gitu ya. Atau kita sendiri bahkan yang membuat promosi tersebut gitu ya. Oke ya. Oke, next slide. Nah, ini contoh promosi dari corporate teman-teman. Jadi kalau nih promosi dari corporate, kalau misalnya kita bikin promosi sendiri, berarti kita yang pikirin hitungkan berapa nominalnya, berapa angkanya, berapa rupiahnya. Kita sendiri juga yang menyiapkan hadiahnya gitu ya kalau kita bikin sendiri. Tapi kalau promosi dari corporate itu kita paling enak dan nggak repot teman-teman. Karena apa? Sudah corporate yang menyediakan gitu kan. Jadi kita tinggal promosiin aja ya. Hadiahnya sudah corporate yang menyiapkan, terus kemudian ada yang gratis ataupun berbayar. Apapun itu intinya adalah kita nggak capek-capek siapkan hadiah. Kita tinggal promosiin aja. Bu, ibu kan misalnya gini nih. Bu, ini ada spesial Bu, anniversary Herbalife Indonesia ke-25 Bu. Spesial ulang tahun. Herbalife bagi-bagi tas muante Bu gitu ya. Nah, ya. Namanya ulang tahun Bu, edisinya seumur hidup cuma sekali. Kan nggak mungkin kita ulang tahun ke-25 itu double. Kan mesti sekali Bu. Ini Bu, spesial ulang tahun ke-25 Bu. Sekali seumur hidup Herbalife bagi-bagi tas yang kuatep, keren, mantep, luar biasa kayak gini Bu. Nih Bu, cuma beli 2 pome sama 1 imun, Ibu udah dapat tas kerennya Bu. Seumur hidup cuma sekali. Jadi kalau misalnya ini Bu nggak ambil hadiahnya, berarti seumur hidup nggak bakalan bisa punya tas kayak gini Bu. Ya kayak gitu ya. Jadi paling enak adalah ketika kita memanfaatkan promosi dari corporate gitu teman-teman ya, karena nggak capek nyiapin hadiahnya. Next slide. Cara promosi yang efektif. Nah ini kayaknya saya yang harusnya menjelaskan ya. Oke, cara promosi efektif. Membuat konsep yang unik. Flyer dengan gambar menarik ya. Jadi kalau misalnya bisa bikin flyer guys, ya bikin flyer guys yang menarik gitu ya. Karena orang itu biasanya butuh visualisasi ya kan. Jadi Bu, misalnya ada hadiah ini, ya apa hadiahnya? Nah kalau misalnya ada gambarnya, ada flyernya, oh bagus ya, ya bagus. Gitu ya. Jadi bikin konsep yang unik, bikin flyer teman-teman. Ada gambarnya gitu ya. Nggak awang-awang ya. Terus kemudian cara promosi yang efektif. Ya, jadi terus kemudian yang kedua, cara promosi yang efektif, promosinya kita akan efektif ketika sifatnya adalah personalisasikan promosi. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan customer, itu lebih gampang. Nah, ya, lebih gampang closingnya teman-teman. Sesuaikan dengan kebutuhan customer. Misalnya, biasanya nih customer kita itu butuhnya sarapan sehat kan, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita tinggal bisa biasanya sering kita ada hadapi itu ya challenge-nya misalnya
oh bulan ini biasanya belinya 5 produk, belinya 4 doang, misalnya kayak gitu ya. Ibu, biasanya ibu minum ini ya bu, ini ada promosi ini bu, gitu ya. Tinggal nambahin ini aja bu, bisa dapat hadiah ini bu, gitu ya. Jadi, oh ya itu kebutuhan aku biasanya sih. Ya udah daripada belinya besok-besok, aku beli sekarang deh, mumpung ini ada promo. Misalnya kayak gitu ya. Jadi personalisasikan itu lebih efektif, lebih cepat closingnya guys, karena sesuai dengan kebutuhannya mereka, ya. Bu, kemarin kan sering nyeri lutut bu, gitu ya. Nah itu dikasih ini bu, biar ini kita tambahkan nilainya kan, lebih gampang lagi closingnya gitu ya. Terus kemudian memberikan reward, tadi itu hadiah ya. Nah ini juga mesti juga hadiahnya itu sifatnya adalah personalize, itu lebih bagus juga. Jadi misalnya, oh orang ini sukanya jaket, oh orang ini sukanya botol, oh orang ini sukanya diskon, berarti voucher, potongan harga, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya, setiap orang tuh kan sukanya beda-beda. Botol, misalnya ada hadiah botol. Oh botol buat apa? Bagus, banyak botolku. Misalnya, oh berarti orang ini kalau kita kasih promosi botol, nggak ditangkap sama mereka ya. Dia ini sukanya apa? Oh dia sukanya kaos. Ya weh, promosiin kaos buat dia. Kalau dia sukanya misalnya timbangan, misalnya, udah kasih timbangan digital lah, kayak gitu yang harga-harganya mirip-mirip gitu ya guys. Oke? Terus kemudian yang keempat, menerapkan batasan waktu. Nah, ini penting ya. Ini penting, jadi menggerakkan orang yang membeli itu untuk bersegera. Gitu teman-teman. Jadi orang tuh misalnya gini, Mbak, promo ini hanya berlaku sampai tanggal ini aja. Gitu ya. Berarti besok udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi berarti kalau nggak sekarang, berarti nggak dapat. Enggak. Hari ini aja misalnya kayak gitu ya. Hari ini aja. Semakin sempit waktunya semakin bagus, teman-teman ya. Semakin sempit waktu promosinya itu semakin bagus. Misalnya sharing ya teman-teman, kemarin saya EOM ya ceritanya EOM, makanya ya jangan kerja itu gasnya itu harus sama terus setiap bulan ya. Kalau ada gas yang agak melempem tiap bulan itu ya. Jadi kemarin waktu tanggal EOM tanggal 1 guys. Tanggal 1 saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, kelihatan nggak Kak Reli? Tanggal 1, saya bikin promosi, The Start gitu. Nah, saya bilang hanya berlaku hari ini aja, tanggal 1, namanya juga The Start, Startman. Kelihatan nggak ya? Nih. Mana Kak? Belum kelihatan. Kelihatan nggak? Oh ya itu lebih dekat. Nah, didirin Kak, didirin. Nih. Oke. Oh ya, sip. Sehari saya bisa closing 13 juta retail. Nih guys, saya bilang The Start. Startnya tuh Startman, jadi cuma tanggal 1 doang berlakunya. Gitu. Jadi nggak bisa besok, nggak ada cerita besok. Hari ini saya tungguin sampai jam 10 malam. Gitu saya bisa closing 13 juta guys. Ya. Jadi semakin pendek waktunya, ya semakin efektif teman-teman ya, kayak gitu. Jadi kalau kasih promosi jangan lama-lama, keburu udah lewat lah ya. Oke, next slide. Oke, terus kemudian, nah ini juga sering kita dapat di SCS kan? Kalau di SCS itu cipur, serang yuk. Oke, jadi kalau di SCS kita sering di last five ini itu kan yang dipromosin apa? Kalau yang dipromosi secara gempar itu adalah produknya dan juga eventnya. Nah, ini promosi event, kita juga mesti gempar mempromosikan event kota, ada ICS, ada HOM mungkin ya. Terus kemudian event nasional, BBC, NC Retreat, Indospec, ya bentar lagi kita Indospec guys ya. Terus kemudian event internasional misalnya kayak Extravaganza. Nah ya, tapi memang ya supaya kita bisa berpromosi, tadi kan salah satu fungsi promosi itu adalah menyampaikan nilai kan, menambahkan nilai. Jadi ketika misalnya kita mau mempromosikan STS, kita hanya mesti paham STS itu apa, kenapa harus STS, misalnya kayak gitu kan. Kitanya hadir STS, kitanya paham STS, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting dah datang STS, terus habis itu ada pembicara, kita keluar masuk toilet, kayak gitu kan. Nah, nanti kita repot pada saat untuk mempromosikan STS. Karena apa?
kita nggak dapet feel-nya dari STS itu, kita nggak paham value-nya, nilainya dari STS itu gitu teman-teman. Jadi ketika kita mau mempromosikan si STS, kitanya mesti hadir secara utuh di dalam STS itu, adabnya, belajarnya, benar-benar sikapnya sikap belajar di STS, sehingga kita bisa mempromosikan dengan menyampaikan nilai lebihnya dari STS itu. Gitu ya. Sama misalnya event nasional, BBC, kita mesti kualifikasi BBC, kita mesti kualifikasi NC Retreat, supaya apa? Di NC Retreat itu guys, enak banget, apalagi VIP, dapat hotel, gitu ya. Supaya kita bisa mempromosikan, kita berjuang guys, berusaha untuk kita bisa lolos. Ya, supaya kita tuh benar-benar hadir, bisa ngerasain energinya, bisa, ibaratnya itu kalau kata Marcus, borrow my eyes gitu ya. Jadi benar-benar kita tuh mentransfer energi seolah-olah mereka tuh ada di situ gitu ya. Seperti itu guys ya. Ekstravaganza, investasinya banyak, ya memang banyak, tapi karena energi itu buar gitu loh teman-teman ya. Pokoknya merinding gitu teman-teman ya. Jadi event ya, event untuk kita bisnis itu harus event ya. Harus event. Apapun alasannya, harus kualifikasi. Ya, harus training ya. Oke, next slide. Udah jam 12 belum sih? Lama kali ya jam 12 ya. Oke, next slide. Dah ya. Promosi untuk member aktif ataupun tim guys ya. Hadiahnya bisa vacation ya, vacation lah ya. Atau mungkin hadiah merchandise gitu ya. Nah, ini ada do and don'ts. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita besarkan dulu. Nah, enak aja sampai jam 1. Ya. Bicarakan dengan, nah ini guys, ketika kita mau membuatkan promosi, ini penting ya, penting dilakukan. 1, konsultasikan atau bicarakan dengan sponsor, mentor ya, dan libatkan tim. Tetapkan target, tujuannya mesti clear. Jadi promosi ini tujuannya apa? Goals-nya apa? Hasil akhir yang diharapkan tuh mau seperti apa dengan kita membuatkan promosi ini? Mau mempertahankan customer kah, atau meningkatkan angka produktivitas kah, atau apa nih tujuannya? Itu harus clear, harus jelas gitu teman-teman ya. Pahami psikologi pasar. Jadi butuhnya itu apa? Jadi mesti inline, mesti selaras gitu teman-teman ya. Mesti nyambung ya. Terus kemudian pahami tim kita, customer kita sukanya apa ya, supaya tuh lebih gampang diterima dan lebih gampang closingnya, lebih efektif ya teman-teman ya. Buatlah promosi yang tak tertolakkan. Dapat hadiah itu ya, aduh aku pengen banget ya, kayak gitu ya. Wah, hadiahnya itu yang menginap ya, staycation, nginep di hotel. Aku seumur-umur belum pernah nginep di hotel coach gitu ya. Iya lo, kamu bisa ajak anak kamu kayak gitu ya. Jangan semangat ya gitu teman-teman. Jadi aduh aku pengen banget nih, gimana nih, aku pengen banget ya gitu ya guys. Kurang lebih gitulah ya. Oke. Dan ini ada dance-nya. Jadi nggak bolehnya ada ya, ada rambu-rambunya. Tidak melibatkan sponsor. Bikin promosi sendiri misalnya gitu ya, nggak konsultasi dengan sponsor mentor, padahal kita mungkin baru atau mungkin kita juga masih bingung dan segala macam ya, terus jalan aja sendiri gitu teman-teman ya. Jangan ya. Oke, mempromosikan promo ke tim lain Anda boleh juga ya. Ini sudah kena sempritan ya. Oke, mangkir dari promo. Jadi jangan sampai teman-teman, kalau misalnya sudah bikin promo, itu adalah janji ya. Janji harus dibayar, ditepati ya. Nggak boleh mangkir dari promo. Udah capek-capek tim kita, customer kita mengejar promonya, terus kemudian kita nggak kasih haknya. Nggak boleh ya teman-temannya, dosa ya. Oke, over budget. Nah ini juga karena ini bisnis, maka ada hitung-hitungannya. Gitu, bukan sekedar jualan, bukan sekedar poin ya teman-teman ya, tapi ini adalah bisnis. Bisnis itu harus profitable. Bukan cuma poin-poin, bukan cuma omset, tapi harus profitable ya. Harus ada profitnya ya, harus ada hasilnya. Oke, next slide. Kayaknya udah jam 12. Ya, sedikit lagi. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh guys. Karelin ya. Ya, ini ada contoh promosi untuk tim saya. Karena kami di Sentral 2, jadi kami eventnya adalah Javako ya. Kalau mungkin teman-teman yang Sentral 1 ataupun yang West ya. Nah, itu eventnya adalah BBC. Kalau kami yang di Sentral 2 itu
eventnya adalah Javaku. Nah, ini adalah promosi yang saya buat untuk tim saya. Nah, jadi untuk tim saya yang berkualifikasi dan berangkat, saya siapin staycation, menginap di villa. Wah, gaya-gayaannya. Sebenarnya sih nggak banyak, harga villanya itu juga nggak mahal. Tapi tim tuh happy-nya minta ampun teman-teman. Ya, pokoknya di villa kita ngumpul teman-teman ya. Terus makannya sih ya biasa aja, bakso loh teman-teman ya. Di Malang tuh ada bakso enak. Kita makannya bakso, sini juga ada timku yang berangkat ya, dan dia ada di grup B, kelompok B, ya, gitu. Kita jalan-jalan, kita foto-foto, kita happy gitu. Terus itu juga menjadi salah satu yang terus kemudian promosi ini kemudian menjadi sinyal untuk promosi berikutnya. Oh iya ya, ternyata orang-orang yang mengejar promosi itu enak ya. Dapat hadiahnya enak ya. Besok kalau ada promosi kayak gitu aku mau kayak gitu teman-teman ya. Ini seru-seruannya kita. Jadi saya kasih staycation, liburan ya, menginap di villa karena trainingnya kita sehari. Jadi sehari kita check in, jalan-jalan terus check in, terus besoknya kita training. Pokoknya seru gitu teman-teman ya. Dan ini ada note-nya teman-teman. Biaya promosi itu nggak boleh lebih dari 30% profit maupun royalti. Nah, ya. Mbak Ami mau pindah ID, mau pindah sponsor Mbak Ami? Nggak boleh ya. Oke ya. Tapi Anda ikut dalam bis saya kan? Oh, ya. Ikut makan malam juga. Oke Mbak Ami ya. Oke, jadi tidak boleh lebih dari 30% royaltinya guys ya, angkanya. Jadi mesti dihitung ya guys ya. Karena kalau berlebihan itu analoginya seperti celana guys. Nah, celana misalnya nih dia 7/8 kan, mau kita promosi itu kayak natural, narik gitu loh guys. Narik, ditarik gitu ya. Sedikit kurang dikit lagi dikatrol, tarik ya promosi itu. Kalau misalnya kita promosinya itu terlalu jauh jaraknya, ibarat celana tuh 7/8, mau kita sampaikan mata kaki, kalau dia terlalu jauh kita tarik nanti dia sobek, ya, nggak baik, ya. Jadi nggak boleh lebih dari 30% ya, gitu ya guys. Oke, next slide. Nanti ya soek nanti Mbak Cipur orang apik kata ya. Oke, dan ini misalnya nih contoh promosi dari corporate, ya 10 tahun di Herbalife guys. Baru ini loh corporate itu MOG itu luar biasa ya. Balancing faktor. Yang belum get team sudah bisa menikmati namanya bonus. Dulu kalau mau nikmati bonus mesti tunggu dulu get team ya. Get team itu punya merah, panasnya luar biasa guys ya. Berdarah-darah ya. Enggak juga sih ya. Itu lebay. Oke, terbawa promosi. Dan jadi ini yang belum get team ya, tapi teman-teman get team, teman-teman bisa menikmati bonus 1%-nya dari Herbalife teman-teman. Ini tuh kesempatan luar biasa. Masya Allah, Herbalife tuh baik banget. Ya teman-teman ya. Nah gitu, oke, next slide. Jam 12. Nah jangan lupa, ini saya juga belajar dari kemarin ya. Waktu saya ikut pertama kali kelas fokus grup, teman-teman ya. Saya juga belajar ya, waktu saya nyampain materi seni berpromosi, ini salah satu yang saya kelupaan dan sekarang saya ingat-ingat ya. Jadi setiap belajar tuh pasti kita dapetin momen itu yang harus kita praktekin. Ya mungkin nggak bisa ingat semuanya, tapi ada satu aja yang bisa kita ingat kalau kita praktekin itu akan powerful ya. Oke, ini yang mesti kita juga selalu ingat. Selain yang tadi nggak boleh ingkar dari promosi, setelah lolos promosi harus ingat untuk merekognisi ya. Kita hargai pencapaiannya di sosmed kah, di grup kah gitu ya. Pokoknya kita hargai, kita rekognisi guys, kita rekognisi. Rekognisinya juga yang heboh supaya dia merasa wah perjuanganku manis banget hasil akhirnya. Kayak gitulah guys ya. Jadi seperti itu dia merasa ya ampun, wah enak banget gitu ya guys. Kayak kita kan mesti pengen direkognisi, kita juga suka direkognisikan naik panggung, ditepokin, kasih bunga, ya kan? Seneng banget lah guys ya, promosi ya. Rekognisi penting sama pentingnya dengan promosi ya guys. Oke, next slide, jam 12. Nah, seperti ini terakhir ya. Oke, nah ini ke level berikutnya, tidak usah bermimpi naik level karir berikutnya kalau tidak bersedia naik juga ke level usaha berikutnya.
naik level, naik usaha. Jadi mesti balance, mesti seimbang guys, gitu ya. Kalau levelnya mau naik, usahanya juga dinaikin ya, gitu. Kalau mau dapatnya banyak, ngasihnya juga mesti banyak, gitu ya guys ya. Oke, setiap tingkat kehidupan punya harga yang harus siap kita bayar. Sepakat? Sepakat. Oke, next slide. Aduh, tanya jawab. Oke, seperti materi sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kareli. Wow, keren apa keren, Alhamdulillah, teman-teman. selesai. Keren ya. Sampai speechless nih sama Kak Dian. Cetar Keren, Mbak banget. Linda, keren. Iya, cetar Masya banget ya Allah. ininya. Ini udah berpromosi loh beliau, secara nggak langsung berpromosi bagaimana kita supaya mencapai vacation loh. Saya pribadi, teman-teman, mudah-mudahan sama kayak saya. Kata beliau begitu ya. Oke, kita masuk dulu ya acara tanya jawab karena kita masih ada waktu. Bersedia yang masih ada ya mengganjal atau yang namanya saya pengen banget karena kita masih ada waktu 5 menit. Oke, dua pertanyaan saja, silakan. Ayo teman-teman, yuk. Adakah yang mau bertanya soal seni berpromosi? Sudah jelas semua Kareli, mari kita tutup. Belum. Saya aja dulu deh. Saya punya pertanyaan. Japri aja, Japri. Oh, Japri. Gini mentor, ya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman ya untuk pertanyaan saya ini. Kan flyer itu suka muncul tuh mentor ya dari misalnya corporate atau misalnya dari tim. Ada nggak sih tips tersendiri dari Kak Linda ini untuk melihat sebuah flyer sehingga kalau selama ini Linda selalu lolos vacation, terutama vacation misalnya itu, bagaimana? Ada nggak tipsnya gitu sehingga itu kejadian? Itu dari saya. Terima kasih mentor. Baiklah. Jadi kalau setiap flyer dari corporate itu saya selalu lihat di kualifikasi tertingginya dulu. Gitu. Di kualifikasi tertinggi. Misal contoh flyer spektakuler. Yang pertama kali dilihat apa? Bukan yang general. Yang pertama kali dilihat adalah VIP. Syaratnya VIP-nya apa? Oh, ini. Jadi guys, kalau kita udah targetkan, kita udah baca nih dengan teliti kualifikasi tertinggi, insya Allahnya yang lain-lainnya lolos. Gitu ya. Leadership lolos. General apalagi lolos. Yang penting beli tiket ya guys. Udah kualifikasi nggak beli tiket, awas ya. 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 Jadi gitu, setiap ada flyer dari corporate itu langsung baca yang paling tinggi. Ya, promosi yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya di situ vacation level 3, ya wes bismillah level 3 70.000, boh bicara 70.000 presetnya masih juga level 1 Kareli. Ya nggak apa-apa, tapi kan lolos guys, yo gitu. Yang penting tuh pokoknya semangatnya level paling tinggi dulu. Baca pelan-pelan dengan teliti ya. Terus kemudian yang bawah syarat dan ketentuan itu juga harus kita perhatikan. Karena misalnya nih nggak cuma volume poin doang kan, tapi ternyata ada syarat retensi gitu kan, nggak boleh bolong, misalnya kayak gitu. Nah itu betul-betul satu, kalau ada flyer muncul keluar, langsung baca kualifikasi tertinggi, itu yang pertama. Terus yang kedua, buat keputusan. Jangan cuma dibaca doang, tapi bikin keputusan. Saya memutuskan untuk berkualifikasi vacation level 3, bismillahirrahmanirrahim. Tes sudah. Jadi wes, nanti kan hasilnya tergantung usahanya kan. Yang penting membuat keputusan. Saya kepengen langsing, tapi usahanya ngambil terus ya wes wassalam ya. Nah, gitu loh guys ya. Jadi aduh, aku dewe, aku itu saya. Ya. Pokoknya lain, itu saya. Jadi baca kualifikasi tertinggi dan buat keputusan. Lalu yang ketiganya adalah bikin rencana kerja yang mendekatkan kita untuk mendapatkan hasil seperti yang sudah kita putuskan. Jadi kalau misalnya kita maunya ke arah Jakarta, jangan ambil kereta yang arah Solo. Jangan ambil kereta yang arahnya Surabaya, bertolak belakang nanti muter-muter ya. Kalau misalnya
Kalau misalnya kepengen lolos VIP misalnya gitu ya, atau vacation, kita lakukan hal-hal yang mendekatkan ke, oh ya, dia caranya 5.000, dia caranya 5.000, dia caranya 6.000, dia caranya gitu. Wes lah aku 2.500 aja. Oh, wes lah aku 3.000 ya, gimana lagi? Ayo, itu tidak mendekatkan kita pada vacation gitu loh maksudnya. Jadi kita whatever it take, pokoknya melakukan hal-hal yang mendekatkan kita. Kalau misalnya pikirannya orang bilang, aduh, wes aku diet nggak mau dengerin yang gitu-gitu, pokoknya mangewu gitu. Ada yang ngomong kan ini musimnya lagi bla bla bla, itu kan pikiran kamu, pokoknya mangewu. Nah gitu loh guys ya, karena kita hanya memasukkan sesuatu ke dalam kepala kita yang mendekatkan kita pada tujuannya kita. Kalau misalnya kira-kiranya itu, aduh, nggak unplug, maaf ya, mau ke toilet, kayaknya nggak sefrekuensi dalam hati ya, jangan bilang gitu sama orangnya. Dalam hati, kayaknya nggak sefrekuensi. Toilet ya Bu, misi, gitu ya, kabur, ya. Jadi orang itu beli atau nggak beli itu bukan karena musim, bukan juga karena harga produk kita mahal, bukan juga guys ya. Orang beli atau nggak beli itu adalah tergantung bagaimana promosinya kita ya kan. Orang itu bisa tergerak karena emosionalnya, atau orang itu bisa tergerak karena nilai apa yang kita jual. Gitu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rali, yuk pulang. Keren banget. Oke, saya ulangi lagi, lihat kualifikasi tertingginya dulu, terus buat keputusan dan buat rencana kerja. Oke, ada lagi nggak? Satu lagi. Ayo, besti. Kalau nggak saya tanya lagi nih. Adakah yang mau bertanya? Satu lagi. Sepertinya belum ada, kali enggak saya lagi, ya kan? Hanya, sudahlah. Satu lagi nih, mentor. Di grup C. Ini buat semuanya kan kita B dan C. Harus gini, mentor. Kan kalau kita ada, ya kan apa yang seperti tadi mentor bilang, kita sudah target, sudah namanya goal kita mau namanya mendapatkan kualifikasi itu. Ternyata tidak ada sesuatu yang enggak kejadian nih, mentor. Terus ada sedikit dong kecewa gitu ya, tidak bersemangat, kurang bersemangat ya mentor. Bagaimana, sedangkan kan masih banyak kualifikasi lain. Bagaimana supaya meningkatkan semangat kembali? Karena kalau yang saya perhatikan kalau di Herbalife kan selalu terus-terusan tuh mentor, ya kan kualifikasinya. Bagaimana, ada tips tersendiri nggak mentor untuk menyemangati kembali supaya misalnya yang kemarin saya nggak lolos, untuk supaya lolos lagi? Begitu mentor. Silahkan. Terima kasih. Oke, maaf ya kalau nanti jawabannya agak terlalu kejam. Yang jam kejam yang enak. Tegas, kejam. Ayo. Maaf ya nanti kalau jawabannya terlalu kejam. Pertama, kenapa? Karena satu, kita mengizinkan itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Kita mengizinkan itu tidak terjadi. Misalnya nih, belum sampai jam 00 terus kita bilang kayaknya nggak mungkin. Nah, itu sudah sinyal tuh kita mengizinkan itu tidak terjadi. Jadi segala sesuatu itu, baik itu terjadinya baik ataupun nggak baik sama kita, tergantung kita mengizinkan atau tidak. Misalnya orang itu bilang, ya kamu tuh kan gini. Kalau kita tidak izinkan itu masuk dalam diri kita bukan orang yang seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita izinkan, ya kita akan menjadi seperti itu. Jadi kita lolos atau enggak lolos kualifikasi, mohon maaf ya teman-teman kalau agak kejam. Karena satu, kita mengizinkan itu tidak terjadi. Artinya kita mendispensasikan diri kita. Wes gak apa-apa lah, aku tak kualifikasi besok aja. Kayaknya ini enggak mungkin tak kejar. Kayaknya anu bla bla, itu jadul. Itu udah lewat guys, masa-masa kayak gitu ya. Itu yang pertama, karena kita mengizinkan. Yang kedua, segala sesuatu itu sifatnya sementara, Kakak Reli. Rasa pahit sifatnya sementara. Ya kan? Musim juga sifatnya sementara. Enggak baik-baik aja sifatnya sementara.
Segala sesuatu, mau itu sedih, mau itu bahagia, mau itu baik-baik aja atau itu tidak baik-baik aja, sifatnya sementara. Dan kita hadirkan diri kita present moment. Yang kemarin kan udah lewat. Bagaimana besok saya tergantung apa yang saya lakukan hari ini. The present. Be present. Ya kan? Be present. Karena Mahatma Gandhi itu bilang ada 2 hari di mana kita tidak bisa rubah dalam setahun. Yaitu kapan? Hari kemarin dan juga hari besok. Yang kemarin udah terjadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Ya udah, lewat aja gitu. Yang besok itu belum terjadi dan itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. So, misalnya teman-teman kemarin sudah menggebu-gebu pengen berkualifikasi gitu ya, tapi ada hilaf karena teman-teman mengizinkan itu tidak terjadi gitu ya. Kembali lagi be present. Oke, penerimaan. Oke, baik. Kemarin udah lewat. But saya hari ini sekarang saya akan membuat keputusan yang baru. Saya akan lakukan sekarang ini, hari ini apa yang bisa saya lakukan supaya besok hasilnya bagus. Be present, penerimaan lalu be present. Diterima, oke, kemarin oke. Saya melakukan kehilafan, mengizinkan diri saya untuk nggak lolos. Oke, gitu. Tapi besok saya tidak akan ulangin lagi. Saya tidak akan mengizinkan diri saya tidak berkualifikasi. Gitu. Ya? Oke? Kira-kira begitulah, nanti terlalu kejam saya. Oke, keren banget ya. Ya, Kak Linda. Itu siapa nih? Kayaknya sama nih sefrekuensi sama saya nih. Banyak senyum-senyum Kak Yulia nih, sefrekuensi. Mana Mbak Cipur? Hai. Luar biasa ya, teman-teman ya. Oke, cukup 2 pertanyaan. Mudah-mudahan. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Boleh, Ya. Dok. Satu lagi. Siap. Ini sorry, tutup kamera, lagi bawa mobil silakan, mau jemput Dok, istri ke bandara. Ya, silakan. Ini Linda. Kita kan sering tuh kalau apa namanya kualifikasi terus seperti BBC atau ABS itu tim kita ya. Kita apa namanya semangatnya di kualifikasi bulan pertama itu kan harus kuat itu. Sering kita jangan gugur di bulan pertama. Jangan gugur karena kalau bulan pertama udah gugur biasanya semangat untuk bulan berikutnya tidak akan segencar sebelumnya. Bahkan cenderung substandar hasilnya. Sekarang kalau sudah terjadi, ternyata di bulan pertama itu gugur. Gimana untuk mengembalikan untuk bulan-bulan berikutnya tuh, walaupun kita sudah gugur, tapi kerja kita tetap gencar melewati batas ambang batas ambang kualifikasi yang disampaikan itu, walaupun kita nggak berhasil untuk lolos kualifikasi BBC, kan? Tapi yang 3 bulan berikutnya orang tuh nilai poinnya jangan di bawah 2.500. Ada tipnya gitu, Indra? Terima kasih. Oke, dokter. Oke. Baik, Dok. Gimana kalau jawabannya ada di fokus kelompok? Oh, enggak. Baiklah. Jadi, yang pertama, ini yang biasa saya lakukan ya, Dok, yang saya sharingkan. Yang pertama, 1, perlu kita ingat-ingat bahwa kalendernya Herbalife itu 30 hari. Ya. Kalendernya Herbalife itu 30 hari. Artinya, ketika kita membuat keputusan untuk mau lolos, ya, ketika sudah memutuskan untuk mau lolos, maka direncanakan mulai dari hari pertama, kemudian diulangi hari kedua, kemudian diulangi hari ketiga, kemudian diulangi lagi sampai hari ke-30, ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi kalendernya Herbalife itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, guys. Bukan pada saat tanggal 30 doang. 1 sampai 10 santai, 20 sampai 30 baru ngebut. Nah, ya. Itu kan banyak kejadian, ya. Jadi kalendernya Herbalife itu dari 1 sampai 30 kita bisa kerjakan dalam 30 hari. Yang pertama. Jadi direncanakan, buat rencana kerja, lalu terevaluasi. Jadi mestinya kalau sudah berniat mau memutuskan, ya,
untuk berkualifikasi setelah buat rencana kerja, dievaluasi mingguan, Dok. Setelah evaluasi mingguan, terus kemudian evaluasi bulanan ya. Jadi, ini saya pernah baca buku. Target mingguan akan terjadi ketika target hariannya tercapai, gitu. Ketika target harian tercapai, maka target mingguan akan tercapai. Ketika target mingguan tercapai, maka target bulanannya pun akan juga tercapai, ya. Jadi bikin targetnya harian. Hari ini targetnya berapa? Misalnya hari ini targetnya 110 poin, besok 110 poin lagi, besok 110 poin. Target harian. Angka kecil tapi setiap hari. Jadi kalau misalnya mau target bulanan kita tercapai, maka dipecah lagi target mingguannya berapa, pecah lagi target hariannya berapa. Nah, jadi lebih masuk akal untuk angkanya nggak terlalu besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mindset. Mindset ini apa? Mindset ini artinya ketika misalnya kita, maaf ya Dok, misalnya kita ini, semangat ya bulan pertama nggak boleh gagal misalnya. Itu seolah-olah ada asumsi bahwa bulan pertama adalah bulan yang menakutkan. Ketika misalnya nggak lolos, habis sudah energinya. Ya. Merentet ke 3 bulan berikutnya kan? Iya, iya gitu. Jadi kadang-kadang penyampaian kata-kata itu mendeskripsikan, mendoktrin di mindset seseorang itu penerimanya jadi beda-beda ya Dok. Terus misalnya nggak lolos bulan pertama, bagaimana supaya tetap bersemangat di bulan berikutnya? Mesin penggeraknya adalah why-nya, ya, why-nya. Kita kembalikan lagi why-nya. Kamu di Herbalife why-nya apa? Gitu. Why-nya apa? Terus setelah ketemu why-nya apa, who-nya harus ketemu juga. Dengan siapa kamu harus bekerja. Baru terus kemudian how-nya. Bagaimana cara melakukannya. Jadi ketemu dulu nih why-nya. Why-nya apa? Kamu kenapa mau kualifikasi? Karena kualifikasi itu artinya omset kamu sekian. Artinya orang yang kamu bantu sekian. Artinya kamu punya uang sekian. Profitnya sekian. Uangnya bisa kamu pakai untuk ini. Nah, gitu ya. Jadi bukan artinya kita bisa mendeskripsikan bahwa ketika lolos kualifikasi itu dampaknya banyak, impact-nya banyak. Uang kamu jadi banyak, customer kamu jadi banyak, MC kamu jadi rame. Nah, ya. Keluargamu senang, anakmu senang, dapat jajan. Nah, misalnya gitu ya. Mau beli apa-apa, nggak kekurangan karena uangnya banyak, 2.500. Paling nggak kamu punya profit 13 juta. Bayangin kamu uang 13 juta. Bisa buat bayar apa aja. Bisa dipakai apa aja. Nah, ya. Bagaimana supaya punya penghasilan 13 juta? Punya customer sekian. Punya member sekian. Nah, jadi dijabarkan. Nah, jadi supaya mereka bersemangat bagaimana gali lagi why-nya. Ini loh maksudnya untuk berkualifikasi itu kita punya omset sekian supaya kamu punya penghasilan sekian. Dengan kamu punya penghasilan sekian, lihatlah dampaknya. Banyak orang yang tertolong, keluarga kamu senang, anak kamu happy, pasanganmu pun bahagia. Nah, seperti itu. Ya, jadi orang itu tergerak kadang-kadang dengan kita harus mengulik secara emosionalnya, Dok. Gitu katanya buku, ya. Katanya buku. Ya begitulah, Dok. Ya. Terima kasih, Nda. Maaf ya, Dok, kalau ada salah-salah kata ya, Dok. Oke. Terima kasih Dr. Syaf. Itu mewakili pertanyaan saya juga. Karena sama juga begitu ya. Oke, mudah-mudahan mewakili pertanyaan teman-teman semua ya. Sudah terjawab sepertinya Mbak Cipur juga berasa ya kan, senyum-senyum dia. Kan? Ya, sudah dijawab sama coach kita, mentor kita hari ini luar biasa ya. Karena kita waktunya juga sudah terbatas, pengennya nanya sih, saya juga pengen nanya lagi. Ulang. Tapi karena waktu kita sudah habis ya, nanti kita di grup masing-masing. Oke, teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih kepada Coach Linda ya. Ucapannya seperti ini. Terima kasih Coach Linda. Sering-sering ya kami doakan Coach Linda 2024 get 2.500 RO. Amin. Oke ya, yuk kita mulai. 1, 2, 3.
Terima kasih kasih Coach Linda. sering-sering Sering ya. ya. Apakah Makan di tahun umur 2024 target 2500. 2500. Amin. Doa yang sama buat Amin, teman-teman amin. semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Keren banget ilmunya. Aduh, kalau deket udah colek nih. Oke, Coach Linda, ini dari FG Institute memberikan penghargaan kepada Coach Linda sebagai ucapan terima kasih dari kami untuk seni berpromosi. Terima kasih. Semoga ini menjadi semangat, tambah semangat lagi buat Coach Linda. Oke, ya kita teman-teman terima kasih ya yang sudah stay tetap di ujung acara kita 250 peserta, kita akan masuk ke last 5 minutes. Oke, ini dia ya. Oke, tetap nih aktivitas kita teman-teman ya 1 sampai 30 September kemarin jangan lupa tetap ya ada tantangannya di pilih nih the best of list FG 37 yang tantangan 3 list September. Yang September siapakah? Nanti disetor kepada para TLW-TL kita ya. Di sini ada cepat, itu berapa? Lebih cepat dan paling cepat. Oke, next slide. Ya, kita diingatkan kembali teman-teman. Inilah kita tadi harus fokus ya, baru siap action. Target kita di FG Institute ini adalah one day one closing ya. Jadi harus closing teman-teman. Terus kemudian 2 customer baru tiap pekan. Berapa ya? Oh, saya baru 1 berarti masih 1 lagi ya, minimal 1 lagi. Terus kemudian ajak 3 tamu ke HOM. Ayo HOM terdekat. Besok di Anek ya, yang di Jakarta. Yuk kita bawa ke HOM. 4 adalah ajak 5 member non supervisor ke STS terdekat kita ya 5 non supervisor. Terus kemudian cetak 2 MAP ya yang 100 formal point aja minimal teman-teman tiap bulan. Dan cetak 1 SC tiap bulan. Oke, bersemangat ya untuk di Oktober ini karena ini baru kita mulai. Nah, oke, next slide. Iya, ini untuk modul B jangan lupa ya ini ada aktivitas kita PR-nya adalah menjelaskan marketing plan ini ya, marketing plan kelima member minimal 1 video ya. Jadi kita harus marketing plan ya itu ke minimal 1 video. Ini benar ya. Oke, modul B. Untuk modul B silahkan. Nah, ini ada agenda kita selanjutnya yaitu nanti di sesi 6 yaitu Rabu 11 Oktober ya. Berarti Rabu depan ya. Rabu depannya ini dia disesuaikan dengan masing-masing modul kita ya. Jangan lupa juga kita ajak tamu icip-icip ya, bisa mendapatkan itu 1 kali saja pertemuan di forum. Di sesi 6 jangan lupa Rabu 11 Oktober 2023. Oke, semangat. Nah, ini dia. Wah! Luar biasa beliau-beliau sedang ada di sana ya akan menyampaikan tuh pertemuan ke-6 post event FPTN ya. Jangan lewatkan ya guest speaker kita yaitu pembina kita, founder kita, ibu kita, presiden kita, Ibu Fairuz Alwini, kemudian ya millionaire team yang cetar kita Kak Ernita Septiana dan millionaire team selanjutnya yaitu mentor sejuta umat Kak Nerlita. Nggak sabar sebenarnya ya. Oke ya, jangan lupa catat tanggalnya ya. Dan teman-teman di saat itulah kita di Rabu itu, Rabu 11 Oktober kita inaugurasi dan rekognisi. Ini yang kita idam-idamkan ya. Tanggal catat ya, Rabu 11 Oktober jam 1. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara Zoom kita. Saya sebagai MC, mohon maaf, saya masih banyak kekurangan ya. Mari kita tutup acara kita ini dengan berdoa supaya apa yang kita dapatkan hari ini berguna buat kita dan tim kita dan membawa kita ke next level. Mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai. Mari teman-teman semuanya sampai ketemu di Rabu 11 Oktober. Oh ya, jangan lupa masuk ke tim masing-masing ke modul
Sampai ketemu. Go next level. Go Terima kasih, Presiden. Kareli. Terima kasih, Depreli. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.